Lagu ini tercipta lewat mimpi, kisah di balik Yesterday, The Beatles. Pernah nggak sih lu ngerasa bangun tidur terus dapet inspirasi tiba-tiba? Kayak mimpi yang random banget, tapi pas bangun lu mikir, ini keren juga sih sebenarnya. Itu kayak momen aha yang datang dari alam bawah sadar ya nggak? Ternyata hal kayak gitu bukan cuma kejadian iseng atau kebetulan. Banyak seniman, penulis, bahkan ilmuwan dapat inspirasi justru dari mimpi. Dan salah satu contohnya datang dari dunia musik, Paul McCartney, dari The Beatles. Paul pernah ngalamin hal yang mind-blowing. Dia bangun tidur dan tiba-tiba di kepalanya udah muter satu melodi utuh. Bukan cuma potongan kecil ya, tapi benar-benar kayak lagu jadi. Dan dari mimpi itu, lahirlah salah satu lagu paling legendaris sepanjang masa, Yesterday. Dan lucunya lagi, proses lahirnya lagu ini tuh nggak langsung jadi. Ada drama, ada keraguan, ada momen-momen lucu juga. Pokoknya lengkap. Lu kayak ngelihat sisi lain dari musisi yang biasa kita anggap jenius, ternyata mereka juga bisa bingung sendiri sama ide mereka. Kejadian ini sekitar tahun 1963 atau 1964. The Beatles waktu itu lagi ada di puncak karier, tur kemana-mana, bikin album terus-menerus. Paul lagi nginep di rumah pacarnya saat itu, Jane Asher, di Wimpole Street, London. Dan pagi-pagi, dia bangun dengan melodi yang terus terngiang di kepala. Dia langsung buru-buru ke piano yang ada di rumah itu, takut kalau dia lupa melodinya. Jadi, dia mainin dulu dan rekam ke memori. Dum, dum, dum. Chordnya sederhana, tapi melodinya kuat banget. Yang menarik, Paul sempat curiga keras, jangan-jangan ini lagu orang gue cuma mimpiin karena pernah denger. Dia takut secara nggak sadar menjiplak, sampai akhirnya dia muter lagu itu ke banyak orang, termasuk George Martin, produser mereka, dan nggak ada yang kenal. Bayangin ya betapa seriusnya dia ngejaga orisinalitas. Dia nunggu berbulan-bulan sebelum yakin kalau lagu itu benar-benar ciptaannya sendiri. Nah, karena melodinya udah jadi, tapi liriknya belum, Paul nulis lirik dummy dulu buat inget strukturnya. Dan isi lirik dummy-nya tuh kocak banget. Telur dadar, oh bayi saya bagaimana saya cinta kaki Anda. Kayak, ini lagu cinta buat telur dadar gitu loh. Lirik ini dia pakai berbulan-bulan, bahkan sempat dibecandain terus sama personel Beatles lainnya. Tapi di balik semua itu, Paul ngerasa lagu ini terlalu emosional buat dijadiin lagu komedi. Jadi dia mulai nulis ulang. Tapi nggak gampang. Paul sempat frustrasi banget karena nggak nemu kata yang cocok. Dia pengen sesuatu yang simple tapi nyentuh. Dan pas akhirnya nemu kata yesterday, semuanya langsung nyambung. Nada, lirik, dan perasaan klop semua. Baris pertama langsung bikin merinding. Yesterday all my troubles seem so far away. Itu lirik yang relevan buat siapa aja, di zaman apa aja. Sekarang bayangin situasinya. Paul punya lagu yang menurut dia powerful, tapi juga beda banget sama gaya The Beatles. Waktu dia mainin buat John dan George, reaksi mereka agak campur aduk. Mereka suka lagunya, tapi ini bukan lagu band. Nggak ada drum, nggak ada harmoni vokal bareng, nggak ada nuansa rock and roll khas Beatles. Akhirnya, George Martin usul. Kenapa nggak dibikin solo aja, Paul? Gitar akustik dan string quartet. Itu ide yang cukup berani. Karena belum pernah ada lagu Beatles yang cuma dibawain satu orang. Tapi hasilnya justru luar biasa. Stringnya halus, gitarnya intim, dan vokal Paul bikin lagu ini kerasa kayak curhatan pribadi yang dalam banget. Dan waktu akhirnya rilis tahun 1965 lewat album Help, langsung jadi sorotan. Bahkan media waktu itu nyebut ini sebagai lagu paling dewasa dari Beatles sejauh itu. Sejak rilis, Yesterday jadi fenomena global.
Lagu ini masuk Guinness World Records sebagai lagu yang paling banyak di cover sepanjang sejarah. Udah ada lebih dari 2.000 versi resmi dan diperkirakan lagu ini diputar lebih dari 7 juta kali di radio-radio Amerika. By the year 2000 aja, versi jazz, reggae, pop, akapela, klasik, semuanya ada. Dibawain mulai dari Frank Sinatra sampai Boyz II Men. Dan hebatnya, lagu ini tetap terasa relevan. Gak heran kalau sampai hari ini masih sering masuk soundtrack film, acara TV, bahkan di cover sama artis generasi sekarang. Saking kuatnya pengaruh lagu ini, sampai ada film berjudul Yesterday yang rilis tahun 2019. Film itu punya premis, gimana jadinya kalau dunia lupa The Beatles dan cuma satu orang yang inget lagu-lagu mereka? Dan tentu aja, lagu Yesterday jadi highlight utamanya. Dari semua ini, kita belajar satu hal penting. Inspirasi bisa datang dari mana aja, bahkan dari mimpi yang absurd. Tapi yang bikin beda adalah gimana kita ngerespon inspirasi itu. Paul bisa aja cuekin melodinya, tapi dia tangkep, dia bentuk, dia percaya. Dan akhirnya, lahirlah karya abadi. Karya yang terus hidup bahkan setelah puluhan tahun berlalu. Jadi jika suatu saat Anda mengalami mimpi aneh atau mendapat ide asal-asalan saat sedang kebingungan, jangan buru-buru membuangnya. Catet, simpen, siapa tahu itu awal dari karya terbaik lo. Kalau lo suka cerita kayak gini tentang musik, inspirasi, dan sisi manusia dari musisi legendaris gue, bakal terus upload konten semacam ini. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke temen-temen lo, biar makin banyak yang tahu kalau sebuah mimpi bisa jadi lagu yang gak pernah dilupain dunia.